Ya, selamat ketemu lagi dengan saya, Pak Hadi, untuk menerangkan seperti apa sih pemanduan wisata atau menjadi seorang pemandu wisata. Profesi pemandu wisata sebetulnya adalah profesi yang multi talenta. Ya, kenapa disebut dengan multi talenta? Karena di sini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang pemandu wisata. Sehingga kedudukan pemandu wisata itu tergantung pada saat situasi apa. Tergantung pada situasi apa. Pemandu wisata ketika dalam perjalanan wisata itu bisa disebut dengan pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini pun terbagi dari beberapa hal. Pemandu wisata yang ada di dalam alat transportasi itu disebut dengan tour guide. Tetapi pemandu wisata yang ada di dalam objek wisata disebut local guide. Ya, tetapi kalau sebagai pemandu wisata dalam suatu acara tertentu atau dalam sebuah perusahaan, itu bisa disebut dengan public relation. Tetapi pemandu wisata ketika dalam sebuah event acara itu bisa disebut dengan MC atau Master of Ceremony. Sehingga profesi pemandu wisata itu tergantung daripada di mana pemandu itu melakukan pekerjaannya. Sehingga banyak sekali apa yang disebut dengan pemandu wisata itu kedudukannya seperti apa dan keahlian apa yang harus dipunyai yang paling dasar sebagai seorang pemandu wisata. Satu hal yang paling dasar menjadi seorang pemandu wisata yang pertama kali adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Itu disebut dengan public speaking. Nah, di dalam public speaking ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, tidak hanya asal berbicara di depan umum, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam public speaking. Dan sekarang profesi atau keahlian public speaking ini hampir semua di profesi itu harus dipunyai berbicara di depan umum. Atau biasa kalau kita kenal dengan adanya presentasi di depan umum atau presentasi di depan kelas, menerangkan sesuatu hal di depan kelas. Ya, sehingga di depan kelas itu juga salah satu cara, salah satu metode untuk melatih kita menjadi seorang pemandu wisata. Sehingga pemandu wisata harus mempunyai banyak ilmu. Artinya banyak pengetahuan yang didapatkan. Tidak hanya bisa berbicara, tetapi harus banyak ilmu yang dipunyai seorang pemandu wisata sebagai sebuah profesi. Contohnya pemandu wisata budaya sebagai misal. Maka kebudayaan itu harus dipahami betul. Sementara di Indonesia namanya budaya itu sangat banyak sekali. Baik dari Papua, Sunda, dari Makassar, dari Bugis, dari Timur, Nusa Tenggara, dari Bali, dari Jawa, Melayu, Padang, Sunda sudah ya. Itu semua harus dipunyai. Sehingga untuk menjadi seorang pemandu wisata kita harus memahami dulu apa yang akan kita lakukan. Tetapi ada juga pemandu wisata itu tentang masalah alam, masalah gunung. Itu juga pemandu wisata. Seperti apa sih gunung itu? Bagaimana legendanya?
Ya, bagaimana secara ilmiahnya? Ya, gunung dari sedimentasi tanah. Nah, maka biasanya orang-orang ahli geologi yang memahami tentang masalah gunung, masalah vulkano yang sangat terkenal di Indonesia, karena Indonesia menjadi ring fire, satu lingkaran-lingkaran vulkano. Maka pemandu wisata itu harus belajar tentang vulkano, belajar tentang budaya, ya, belajar tentang flora fauna, semuanya seperti itu. Ya. Nah, maka hal yang pertama kali adalah bagaimana kita bisa berbicara di depan umum atau disebut dengan public speaking. Nah, apa saja yang harus dilakukan public speaking? Satu, sebagai misal bentuk tubuh, postur tubuh. Tidak bisa semua postur tubuh seenaknya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Postur tubuh menentukan kita berhasil dalam melakukan presentasi. Maka seorang pemandu itu harus secara postur tubuh harus proporsional. Karena bagaimana? Karena agar wisatawan atau audiens itu tertarik dengan kita, dengan pemandu wisata. Contohnya juga dengan dosen, dengan guru. Ya, dalam buku-buku referensi disebutkan bahwa seorang pemandu wisata itu biasanya paling berhasil dari seorang guru. Karena bagaimana? Karena sudah terbiasa menerangkan kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Kemudian tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan untuk berbicara di depan umum atau public speaking itu tadi. Ya. Pertama kali itu ada artikulasi. Artikulasi. Kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia, maka kita harus betul mengucapkan bahasa Indonesia. Artikulasinya. Kemudian juga intonasi. Karena dengan intonasi yang berbeda-beda mengakibatkan artinya menjadi juga berbeda. Dari kosakatanya, intonasi, artikulasinya. Seperti itu. Kalau kita gunakan bahasa Inggris, ya gunakanlah bahasa Inggris yang baku. Kalau kita gunakan bahasa Perancis, gunakan bahasa Perancis baku. Bahasa Inggris juga demikian. Nah, maka kualitas seorang pemandu wisata itu nantinya akan terbagi banyak sekali. Tidak hanya pemandu wisata itu bisa berbahasa asing, tetapi juga harus bisa berbahasa Indonesia. Tidak hanya bahasanya saja, tetapi juga budayanya. Itu harus diketahui. Kebiasaan orang Rusia, kalau seorang pemandu wisata berbahasa Rusia. Inggris dari mana? Australia, Amerika, atau Inggris sendiri. Nah, di sini diartikan bahwa pemandu wisata harus mempunyai kemampuan lebih. Tidak hanya bisa berbahasa, tetapi juga mengerti tentang budaya. Kemudian nanti terspesialisasi. Ada pemandu wisata Perancis, ada Jerman, ada Jepang, ada Meksiko, ada Spanyol. Ya, juga bisa bahasa Indonesia sendiri. Tetapi tidak hanya bahasa, tetapi juga budayanya diketahui. Nah, maka hal yang paling pokok untuk sebelum melangkah ke sana, maka kita bisa mempresentasikan, membuat sebuah presentasi. Contohnya makanan. Nasi lemang. Nasi lemang itu apa sih? Ini adalah nasi lemang. Iya, nasi lemang apa? Kita akan gali deep explorer namanya. Nasi lemang adalah nasi dicampur